Assalamualaikum, Riz. Bengong aja nih. Waalaikumsalam. Iya, gue juga bingung mau ngapain. Cari kegiatan yang santai tapi punya banyak value gitu loh. Kasian otakku kelamaan daring jadi kosong. Wah, bener banget. Ngobrol santai tapi udah dapat insight baru ya. Iya, kemarin tuh di Instagram aku melihat postingan menarik seputar prolapse uteri. Di postingannya sih kayak rahim sang wanita ngegantung gitu. Gimana kalau sekarang kita bahas apa sih sebenarnya prolapse uteri itu dan gimana cara penanganannya buat penderita prolapse. Wah, seru banget tuh. Tapi kalau kita berdua aja kayaknya kurang nggak sih? Gimana kalau kita ngajak teman-teman kita biar dapat info yang lebih baik juga? Wah, bener banget tuh. Kita ajak teman-teman dari Dermaga 6 buat bahas ini yuk. Gak sabar nih. Yuk, kita segera ikuti pembahasannya. Halo kolega, kalian tahu gak sih apa itu prolapse uteri? Oke, jadi prolapse uteri adalah kondisi ketika rahim turun hingga menonjol keluar vagina. Kondisi ini terjadi akibat melemahnya otot dan jaringan di sekitar panggul sehingga tidak mampu menyangga rahim. Padahal normalnya rahim terletak di atas panggul dan disangga oleh otot dan jaringan yang ada di sekitarnya. Otot dan jaringan yang ada di sekitarnya dapat melemah akibat dari kehamilan, persalinan, ataupun penuaan. Bila otot atau jaringan yang ada di sekitarnya melemah, maka rahim dapat keluar dari posisinya dan turun sampai ke vagina. Oh, gitu ya kak. Oke deh, terus gejalanya gimana? Pada tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala. Akan tetapi bila terus berlanjut memungkinkan adanya gejala. Seperti yang pertama, menimbulkan sembelit atau konstipasi. Yang kedua, panggul terasa berat dan tertarik. Yang ketiga, mengalami masalah pada kemih seperti kebocoran urin atau inkontinensia dan retensi urin. Selain itu, gejala lainnya antara lain merasakan sensasi seperti duduk di atas bola, merasakan nyeri pada punggung bawah, merasakan sakit atau tertekan pada perut bagian bawah atau panggul, serta mengalami infeksi kandung kemih yang berulang atau kambuhan. Nah, terus kalau ada orang yang terdiagnosis prolapse uteri, pengobatannya bagaimana? Pengobatan prolapse uteri disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Prolapse uteri ringan yang tidak bergejala ataupun yang memiliki gejala ringan, dokter akan menyarankannya dengan perawatan mandiri di rumah masing-masing. Pertama, menurunkan berat badan, yang kedua mengatasi sembelit atau konstipasi, yang ketiga melakukan senam Kegel untuk memperkuat otot panggul. Jika diperlukan, dokter juga akan menyarankan pemasangan cincin penyangga vagina atau pesarium untuk menopang jaringan yang menonjol. Pemasangan pesarium ini juga dianjurkan untuk pasien yang tidak bisa menjalani operasi. Selama pemakaian, cincin penyangga ini harus dibersihkan secara teratur. Bener banget. Tapi untuk prolapse uteri yang berat beda lagi nih cara pengobatannya. Dokter akan menganjurkan untuk melakukan tindakan operasi seperti pertama, operasi perbaikan posisi rahim untuk mengganti jaringan penyangga rahim dengan jaringan dari tubuh pasien, jaringan donor atau bahan sintetis. Yang kedua, histerektomi atau operasi pengangkatan rahim. Yang ketiga, meski efektif menangani turun peranakan, operasi di atas tidak dianjurkan pada wanita yang masih berencana memiliki anak di masa mendatang. Pasalnya, kehamilan dan persalinan akan memberi tekanan yang berat pada otot panggul sehingga merusak posisi rahim yang sudah diperbaiki lewat operasi. Oke, ngeri juga ya kalau bisa sampai kena operasi. Nah, ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko terkenanya prolapse uteri? Yap, benar. Kita bisa cegah sebelum mengobati. Yang pasti, kita harus menerapkan pola hidup sehat nih, seperti berolahraga secara teratur, seperti melakukan senam Kegel, terutama setelah melahirkan untuk memperkuat otot dan jaringan penyangga rahim. Tapi, jangan sampai berlebihan ya. Kemudian mengatasi sembelit dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dan banyak minum air putih. Yang ketiga, kita bisa mengatasi batuk dengan cara berkonsultasi ke dokter. Yang keempat, tidak merokok untuk mencegah batuk yang kronis. Dan yang kelima, mempertahankan berat badan ideal. Nah, gimana? Udah pada paham kan?
Pastinya dong, tadi kan udah dijelaskan mengenai apa itu prolaps uteri, gimana gejalanya, gimana pengobatannya, bahkan pencegahannya pun tadi juga sudah dijelaskan loh. Wah, terima kasih banget ya teman-teman dari Dermaga 6 yang sudah membantu menjelaskan apa sih prolaps uteri itu. Yap, kita juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menemani kita dari awal video sampai akhir video dan belajar bersama. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Yes, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Dan salam sehat untuk kita semua.